Selamat siang, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai konsep dan mati dalam Islam. Nah, ini anggota kelompok kami, ada Dimas, Raihan, Banu, Ihab, dan saya sendiri, Denny. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsepsi hidup dan mati, mungkin uh, kita sering dengar bahwa dalam Islam itu hidup dan mati itu bukan sekedar peristiwa biologis saja, tapi hidup itu bisa dipandang sebagai amanah atau ujian atau tempat menanamkan amal kebaikan yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Kayak eh, apa ya? Bagaimana kelompok kita nanti bakal menjelasin soal bagaimana Islam itu memandang hidup itu sebagai amanah dan ujian gitu. Dan kematian itu sebagai pintu dari kehidupan selanjutnya. Dan terus kemudian sepanjang hidup manusia itu menjalani tahapan perkembangan dari lahir dan mati. Nanti juga akan dijelasin mengenai perkembangan dari hidup itu sendiri, kemudian mati juga tahap-tahapnya, dan juga pemahaman mengenai hidup dan mati ini mengajarkan bahwa hidup itu harus dijalani dengan kesadaran, tanggung jawab, dan persiapan untuk menghadapi kematian. Baik, jadi di sini sebelum kita lanjut ke konsep mati dan hidup, mungkin akan sedikit menyinggung tentang sebenarnya apa sih roh? Eh, enggak. Nah, jadi eh, dalam Islam secara umum roh itu adalah konsep yang merujuk pada esensi non fisik atau imaterial dari makhluk hidup. Roh ini sering dianggap sebagai sumber kesadaran, kehidupan, dan perasaan karena sifatnya yang tidak dapat diukur secara empiris. Definisinya sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan, entah itu filsafat atau psikologi. Mungkin teman-teman juga udah banyak tahu lah tentang di filsafat itu kan pendefinisinya tentang ruh itu mungkin atau tentang ya yang imaterial itu kadang satu dengan dua filsuf itu sangat-sangat berbeda lah. Ini juga berlaku untuk definisi ruh yang nanti kita akan eh, bahas ini. Nah, lalu sebenarnya apa sih sebagai potensi manusia itu? Nah, konsep ini tuh memandang eh, roh bukan sebagai entitas, melainkan sebagai dimensi terdalam dan non-fisik dari eksistensi manusia yang menjadi sumber dari potensi-potensi tertinggi. Dimensi inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan mendorongnya untuk mencari makna, nilai, dan tujuan di luar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dalam Islam, ruh adalah unsur ilahiyah yang ditiupkan oleh Allah kepada manusia yang menjadi sumber kehidupan dan esensi spiritual mereka. Ruh memberikan dimensi yang lebih tinggi kepada manusia dibandingkan makhluk. Keberadaan ruh membedakan manusia dari hewan dan makhluk lainnya. Karena ruhlah yang membuat manusia memiliki kesadaran spiritual, kemampuan untuk beribadah, serta kemampuan untuk mengenal dan mencintai penciptanya. Ruh juga menjadi pusat dari dorongan-dorongan kebaikan dalam diri manusia yang berusaha mengarahkan mereka kepada perbuatan yang sesuai dengan ajaran. Nah, jadi kalau di awal tadi kan di sini masih disinggung bahwa roh sebagai potensi manusia itu berarti bahwa eh, kehidupan manusia tidak melulu tentang pemenuhan kebutuhan biologis semata. Nggak hanya makan, minum mungkin, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi mungkin kan kita ya, merasa istilahnya galau, gundah, bingung, eh, emosional mungkin. Itu kalau dalam pandangan ini, roh sebagai potensi manusia itu bukan lagi tentang masalah biologis, tapi sebagai sebuah masalah spiritual lah. Sehingga itulah kenapa mungkin ketika kita beribadah katakanlah atau sholat, meditasi seperti itu akan bisa menghilangkan hal-hal yang saya sebutkan tadi kayak gundah, gulana gitu tadi. Mungkin itu yang disebut sebagai potensi manusia. Nah,
Lalu dalil tentang ruh dalam Islam itu seperti apa? Nah, di Al-Quran sendiri, tepatnya di surah Al-Isra ayat 85, eh, ada dalil mengenai ruh yang mungkin artinya mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, dalam Islam itu memang ruh itu termasuk ke hal gaib ya. Jadi kayak pada akhirnya yang kita ketahui tentang ruh itu ya hanya yang disebutkan dalam Al-Quran pun dalam hadis ataupun dari tafsir para ulama-ulama. Sehingga dan itu pun juga masih banyak banyak pendapat tentang ruh. Sebenarnya ruh itu apakah ruh itu ada di semua entitas atau itu hanya kepunyaan manusia? Karena kalau di awal tadi kan disebutkan bahwa ruh itu yang memberikan manusia kemampuan untuk pikir, memiliki nurani dan lain-lain. Berbeda dengan hewan mungkin yang kita tahu sendiri bahwa hewan itu tidak mempunyai kemampuan kognitif layaknya manusia seperti itu. Selain itu juga ada hadis yang menyebutkan tentang ruh. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka di alam ruh, maka akan bersatu, merasa akrab di dunia. Dan yang saling merasa asing di antara mereka di alam ruh, maka akan berpisah, merasa tidak cocok di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini itu juga eh, secara tersirat mengatakan bahwa ruh inilah yang menjadi istilahnya apa ya, penentu kehidupan manusia gitu. Karena kita kan percaya di Islam kita bahwa sebelum kita hidup atau ruh itu dihidupkan ke badan, ruh kan juga punya alam tersendiri dan mereka juga sudah ada di situ, eksistensinya sudah ada. Sehingga ruh ini benar-benar mempengaruhi kehidupan manusia ketika dia di dunia seperti itu. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada makna hidup dan mati. Di sini ada ayat dari Quran Surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya eh, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi ayat Quran Surat Al-Mulk ayat 2 ini tuh menunjukkan bahwa hidup dan mati itu adalah dua realitas yang tidak dapat dipisahkan. Jadi keduanya itu dipahami sebagai proses perubahan berkesinambungan mulai dari lahir, tumbuh, berkembang hingga akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, eh, terlebih dahulu kita bahas makna hidup dulu. Yang pertama itu hidup sebagai amanah Allah dan sarana ibadah. Jadi kehidupan yang kita milikin itu adalah titipan dari Allah yang kita harus jaga dan digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, hidup itu memiliki tugas perkembangan, mulai dari infansi, masa kanak, balik, dewasa hingga tua. Uh, jadi setiap tahapan hidup itu kita memiliki tanggung jawab dan pembelajaran tersendiri. Yang ketiga, hidup dipandang sementara sebagai tujuan akhirnya adalah kehidupan abadi di akhirat. Jadi dunia itu kayak apa ya, hanya tempat persinggahan sementara gitu, dan kehidupan sesungguhnya itu nanti akan di akhirat. Jadi itu hidup bukan sekedar proses biologis, melainkan perjalanan menuju kesempurnaan diri. Selanjutnya ada dimensi filosofi hidup. Yang pertama, hidup sebagai perjalanan melalui tiga alam besar, yaitu alam perjanjian, yaitu alam perjanjian misak, alam dunia, dan alam akhirat. Nah, alam perjanjian itu tuh eh, disebutkan itu dari roh, jadi manusia bersaksi akan keesaan Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Kemudian ada alam dunia, itu manusia diberi kesempatan untuk merealisasikan perjanjian tersebut melalui amal perbuatan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu ada alam akhirat, jadi manusia nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang ada di dunia. Selanjutnya dalam uh, selanjutnya ada makna mati.
Jadi mati itu bukan akhir, tetapi transisi ke alam barzah dan menuju kehidupan abadi. Dalam ajaran Islam, mati itu dimaknai sebagai perpisahan roh dan jasad. Jadi roh akan meninggalkan tubuh dan berpindah ke alam barzah. Kalau dalam budaya Indonesia, mati itu sering dipahami melalui metafora seperti istirahat, perjalanan, atau anugerah. Ini menunjukkan bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian alami dari kehidupan. Selanjutnya ada perspektif Islam tentang mati. Jadi mati itu ditetapkan dengan ajal, yaitu waktu yang sudah pasti menurut ketentuan Allah, bukan semata karena faktor biologis. Setelah mati, roh manusia itu memasuki alam barzah dan kemudian melalui tahapan akhirat yang meliputi kebangkitan, itu ba'ats. Semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Kemudian ada pengumpulan di hasyar, yaitu seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada perhitungan amal atau hisab. Jadi nanti setiap amal perbuatan manusia itu akan dihitung dan ditimbal. Dan yang terakhir itu ada pembalasan berupa surga atau neraka yang berdasarkan hasil perhitungan amal manusia gitu. Selanjutnya ini ada kesimpulannya. Jadi hidup itu tuh memberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah, berbuat baik dan menebar manfaat. Hidup adalah amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan. Sementara mati itu berfungsi sebagai pengingat keterbatasan manusia sekaligus penjaga moralitas agar manusia berhati-hati dalam hidup. Oleh karena itu, jadi hidup itu adalah amanah dan mati itu adalah kepastian. Jadi makna hidup itu terletak pada kesiapan kita buat menghadapi akhirat gitu. Ya, selanjutnya adalah tentang kehidupan manusia, yang dimana dalam perspektif Islam tentang kehidupan manusia itu merupakan sebuah perjalanan yang dimulai bahkan sebelum pembuahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Namun sejak dari awal atau yang tadi disebut oleh Dimas di alam roh, itu yang berlanjut hingga setelah kematian, yaitu kehidupan selanjutnya di akhirat. Yang dimana perkembangan ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, di mana setiap fase ini memiliki tujuan dan yang dimana di sana juga memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui secara matang untuk menghindari misdevelopment di fase berikutnya. Kalau untuk fase kehidupan manusia itu ada secara garis besar ada tiga, yaitu alam perjanjian, alam kandungan, dan alam dunia. Lanjut. Yang pertama itu ada alam perjanjian yang tadi pun juga sudah disebutkan oleh teman saya di awal, di mana ini juga dijelaskan dalam ayat Al-A'raf ayat 172. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Yang di mana di alam perjanjian ini, seperti namanya itu ada fase kita masih di alam roh, kita masih berbentuk roh, belum memiliki bentuk jasmani, di mana manusia itu akan diajarkan ketauhidan, perjanjian Allah, bahwa meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, yang dimana kehidupan di dunia ini kemudian akan menjadi aktualisasi dari perjanjian tersebut. Mana nanti ketika sudah di alam dunia, manusia sudah memiliki itu secara rohani dan juga tubuh sebagai komponen jasmaninya. Kedua ada alam kandungan, yang di alam kandungan ini terbagi ada fase nutfah atau zigot, alaqah atau embrio, dan mu- yang atau janin, di mana itu perkembangannya secara biologis. Dan kalau secara Islam itu nanti pada umur 4 bulan itu akan ditiupkan ruh yang telah melakukan perjanjian kepada Allah sebelumnya, dituliskan tentang takdir, rezeki, jodoh, dan semacamnya, itu akan dituliskan dan diberikan pada umur 4 bulan di kandungan. Lalu sebenarnya ketika manusia sudah lahir, itu ada alam dunia, di mana yang pertama ada periode balita, yaitu 0 sampai 5 tahun, di mana diawali dengan pengenalan awal terhadap dunia, pertumbuhan fisik dan psikologis yang pesat, serta mulai belajar mandiri. Lalu yang kedua ada
sekanak-kanak umur 5 sampai 12 atau 13 tahun yang sering disebut sebagai Golden Age, di mana anak-anak mulai mempelajari dasar-dasar tingkah laku sosial, belajar tentang dunia, mengembangkan konsep benar dan salah, serta belajar bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Lalu yang selanjutnya ada periode atas sekitar umur 11 sampai 16-an tahun, yang dimana ini transisi yang ditandai dengan perubahan fisik dan fisiologis yang menuju kematangan, atau dalam Islam disebut sebagai fase menuju balik, di mana di mana manusia atau anak-anak itu sudah terbebani oleh hukum-hukum Islam atau disebut sebagai mukallaf, serta juga memiliki kewajiban terhadap menjalankan syariat Islam. Yang lalu selanjutnya tahap usia dewasa, yaitu sekitar 18 sampai 60 tahun, di mana individu menyelesaikan pertumbuhannya, telah siap menerima status sosial sebagai orang dewasa, dan seringkali menjadi puncak prestasi entah itu secara duniawi maupun secara akhirat. Namun juga penuh tantangan seperti kebosanan dan evaluasi diri. Mungkin ya ini fase kita saat ini yang kita banyak mengalami kesadaran-kesadaran belum kita alami kita masa anak-anak atau masa pubertas, yang membuat kita menjadi lebih dewasa dan menuju puncak kematangan. Lalu yang terakhir adalah periode dewasa akhir atau lanjut usia, yaitu 60 tahun ke atas, yang ditandai dengan penurunan kondisi fisik, tubuh menjadi semakin tua, dan pencahayaan diri pun tidak hanya secara biologis kita menjadi semakin rentan tua, tapi juga secara sosial pun juga perubahan peran kita di sosial menjadi, biasanya kalau orang makin tua itu kan juga makin bijak dan semacamnya. Dan perjalanan ini akan berakhir, atau kehidupan di dunia ini berakhir dengan kematian, yang merupakan gerbang menuju akhir, di mana setelah kita mati akan menuju alam barzah dan semacamnya, yang di mana itu adalah banyak kalau secara rohani itu sudah tutup buku, amal perbuatan kita sudah selesai, tinggal nanti menunggu bagaimana hasilnya setelah kematian, yang itu akan ada di akhirat. Walaupun ya tentang kematian ini pun juga tidak sesuai fase-fase yang sebelumnya ini, tidak sampai setelah 60 tahun. Soalnya kan kematian itu tidak memandang umur, bisa sewaktu-waktu, namun ini tadi adalah fase-fase manusia pada umumnya. Fase kehidupan manusia di dunia pada umumnya itu mulai dari kandungan sampai sampai menuju usia lanjut setelah 60 tahun ini. Lanjut. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir ini adalah tahap kematian manusia. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin Rehan di awal mengenai makna kematian. Jadi pada dasarnya kematian itu adalah terpisahnya antara ruh dan badannya dan raganya. Jadi ketiadaan nyawa dalam organisme biologis lah. Jadi udah nggak ada nyawa di dalam tubuh. Simpelnya seperti itu teman-teman. Dan yang bawah sendiri itu tambahan aja biar agak rame sebenarnya. Kita udah tahu itu sebenarnya. Ya intinya kematian itu rahasia lah sifatnya. Kita nggak akan tahu kapan kita mati dan dengan cara apa kita mati gitu loh. Ya itulah seperti itu. Next. Nah dari jurnal yang kami temukan, si penulis itu menulis bahwa selama kehidupan manusia ini, manusia itu akan mengalami 4 alam kehidupan dan setidaknya 2 kali proses kehidupan dan 2 kali proses kematian. Nah, kedua proses kematian ini adalah kayak yang pertama itu ketika kematian pertama itu ketika Allah menciptakan ruh tapi belum menemukan ketika Allah menciptakan ruh tapi belum menciptakan jasadnya. Jadi kita kembali ke definisi awal bahwa kematian itu kan ketiadaan ruh dari badan kan. Jadi kalau kita pakai definisi yang itu, maka itu adalah bentuk kematian pertama manusia. Jadi ketika si ruh ini udah ada tapi jasadnya belum ada. Nah kematian yang kedua ini ya kematian yang kita tahu kayak umumnya gitu aja.
ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa manusia. Nah, itu ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa manusia. Nah, kematian ini tuh menjadi jembatan dalam tanda kutip menuju perpindahan manusia menuju alam yang selanjutnya gitu. Next. Nah, ketika manusia sudah mengalami kematian ini, mereka akan beranjak ke alam yang lain, yaitu alam barzah, yang kita semua udah tahu di sana kita ngapain. Di alam barzah ini, simpelnya itu adalah sebuah jembatan sebelum kita mencapai alam akhirat yang abadi gitu teman-teman. Jadi ketika seseorang telah mati, dia akan berpindah ke alam kubur atau alam barzah. Di sana perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan manusia selama hidup akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun itu hanya sebesar atom. Jadi ketika manusia udah ada di alam barzah, mereka bisa merasakan imbas dari perbuatan buruk maupun baiknya selama di dunia. Seperti itu. Jadi ketika manusia mati, mereka akan singgah di alam barzah ini sampai nanti hari kiamat. Semua manusia ini mengalami ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir ketika kiamat. Seperti itu. Next. Wah, lupa sesuatu. Jadi setelah manusia setelah dunia ini kiamat, jadi nanti prosesnya akan menuju ke alam akhirat. Seperti itulah teman-teman pasti paham, mungkin juga lebih paham dari aku. Jadi di sana ya manusia akan ditimbang amal perbuatan dan amal baik dan amal buruknya. Kemudian mereka akan menjalani kehidupan entah di surga entah di neraka, seperti itu. Tergantung dengan amal perbuatannya. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir itu kesimpulan. Jadi konsepsi Islam ini menegaskan bahwa hidup adalah amanah dan kesempatan untuk beramal. Sedangkan mati adalah awal dari perjalanan kehidupan akhirat. Jadi kayak pertama kita udah dijelasin tadi bahwa hidup dalam Islam itu bukan sekedar hidup. Ini adalah kesempatan buat kita menabung amal. Gitu. Dan kematian itu bukanlah akhir, yang justru itu malah kayak gerbang buat menuju kehidupan yang sebenarnya itu. Dan pada intinya itu hidup itu yang penting bagaimana cara kita memanfaatkan waktu di dunia buat persiapan di akhirat gitu. Jadi selama kita masih diberi hidup, mari kita gunakan waktu ini untuk menabung amal sebagai kita diambil oleh Allah gitu. Terima kasih. Jadi gini, makna gini, hidup yang konteksnya itu di hari pembalasan atau alam barzah pasca barzah. Apa alam apa namanya? Ya yaumul barzah itu. Itu kan hidupnya dalam tanda kutip itu berbeda dengan hidup yang sekarang kita diskusi ini. Kita bisa kuliah, makan, bisa minum, bisa melihat Mas Yusuf. Itu kan dua hal yang berbeda hidupnya. Maksudnya arti hidupnya itu beda. Jadi jangan maknai dihidupkan kembali itu dalam artian ya hidup seperti ini. Karena pada hakikatnya kan kalau dalam Islam itu ruh itu istilahnya dia nggak bisa mati kan. Hidup nggak bisa mati, ya dia abadi sifatnya. Mungkin kalau konteksnya hidup yang setelah kiamat atau alam barzah itu berarti ya hal yang berbeda dengan hidup yang sekarang dan batasnya apa. Ya kalau itu secara ya saya ketahui selama ini ya wallahu alam nggak ada yang tahu batasnya gitu. eh ini
sebenarnya kita itu ruh atau jasad, Dim? Apa teman-teman? Mungkin ada yang mau menimpali. Taufik? Ihab? Ya, kalau melihat dari penjelasan tadi, kalau yang kita jalani saat ini, kita itu keduanya. Kita itu ruh yang ada di dalam jasad. Buktinya ini tidak mengutip dari filsuf, masih belum mengutip dari filsuf, tapi dari pemahamannya sendiri. Kita itu ada dua, yaitu ruh dan jasad, di mana ketika kita juga karena menurut saya kita itu saat ini dua-duanya, karena dua-duanya itu kita berusaha memenuhinya. Kalau dari sifatnya jasad, kita pemenuhannya melalui fisik seperti makan, tidur, istirahat dan semacamnya. Kalau kebutuhan ruh itu kita mungkin beribadah atau meditasi dan semacamnya. Jadi kalau saat ini di kehidupan dunia ini kita itu ada di dua-dua itu, di kita punya, kita adalah ruh dan juga jasad. Nah, nanti setelah mati dibangkitkan dan semacamnya itu beda lagi. Begitu. Apa? Mungkin menambahkan juga. Jadi kalau menurut Abu Ghazali ya, pendapatnya Abu Ghazali itu di Mishkat Al-Anwar, bukunya beliau itu. Buku itu kan sebenarnya cuma menjelaskan satu ayat di Quran. Kalau saya ingat surat An-Nur ayat 35 yang eh, Allah adalah cahaya. Itu yang cahaya di atas cahaya itu. Surat An-Nur. Saya lupa bunyi ayatnya seperti apa. Tapi ada itu di ayat An-Nur ayat 35 kalau nggak salah. Bisa dibuka teman-teman. Nah, kalau menurut Abu Ghazali, pada akhirnya manusia bisa hidup dan terilhami itu kan dari pancaran cahayanya Gusti Allah gitu. Dan pancarannya Allah itu menujunya ke ruh. Sehingga kalau menurut Al-Ghazali, aku yang asli itu ruh, hakikatnya. Nah, untuk mencapai pemahaman itu, kalau kata Al-Ghazali, itu bisa dilakukan dengan cara tasawuf. Caranya seperti apa, saya kurang paham. Mungkin bisa nanti kita bisa ulik bareng-bareng di di diskusi-diskusi Selasar atau di nanti kita ulik bareng. Karena saya juga nggak tahu kalau tasawuf itu kan repot lah. Ya seperti itu sih. Ya setelah kami tadi diskusi singkat, sebenarnya mungkin kami eh, secara garis besar dulu sembari mungkin nanti teman-teman ingin menanyakan spesifiknya. Memang kalau kita lihat dari zaman Yunani kuno itu ada dua pandangan utama lah di masa itu, yaitu pandangannya Sokrates dan Plato, sama pandangannya orang-orang atomis atau ya Epikuros dan kawan-kawan. Kalau Sokrates dan Plato itu jelas memandang kematian itu sebagai pembebasan lah. Karena kan eh, Sokrates itu kan kalau saya tidak salah ingat ya, itu kan alam idea ya, yang hakikatan alam idea. Oh Plato ya, Plato. Sehingga ketika manusia mati itu dia bakal menuju ke situ dan itu dianggap sebagai pembebasan tertinggi lah dari manusia. Nah, berbeda dengan Epikuros, Epikuros itu kan yang berpandangan ya kematian itu biasa aja gitu. Karena manusia tersusun dari atom-atom, ketika manusia mati ya udah nggak akan terjadi apa-apa, cuman bubar aja atomnya gitu. Gitu kalau di era Yunani kuno. Masuk ke masa modern, sebenarnya banyak pandangan tentang kematian di masa modern. Cuman yang saya garis bawah itu ada dua, dari Spinoza sama Nietzsche. Kalau Spinoza ini malah lebih concern ke arah kehidupannya daripada kematian. Jadi Spinoza ini menganggap bahwa kita nggak perlu lah mikirin kematian gitu, karena
kebijaksanaan itu bukan tentang merenungkan tentang mati, tapi sebaliknya. Kebijaksanaan ya, ketika kita merenungkan tentang kehidupan, tentang apa yang sedang kita jalani saat ini. Itu. Dan dia berpandangan bahwa kalau semakin sedikit kita memikirkan mati itu, maka kita semakin menjadi orang yang bebas. Nah, berbeda dengan Nietzsche, Nietzsche ini lebih ke ya sudah, mati itu siklus, itu sebuah faktisitas lah, kepastian. Karena itu kalau Nietzsche kan will to power ya, hidup tuh ya will to power aja. Pun kalau mati ya sudah, itu memang siklus, memang sudah selayaknya seperti itu. Nah, fokusnya bukan ke matinya, tapi usahakanlah mati di waktu yang tepat. Ketika orang sudah melakukan hidupnya dengan penuh semangat dan ya memenuhi will to power-nya pada akhirnya. Nah, lanjut ke kontemporer ya. Kalau di kontemporer ini memang lebih kepada arah yang apa ya bisa dibilang ya, mulai bergeser ke ranah etis dan memaknai kematian lebih apa ya bisa dibilang ya lanjut saja nanti mungkin ini langsung ke pandangan salah satu filsuf. Jadi Thomas Nagel itu berpendapat kalau mati itu buruk karena kondisi menjadi mayat itu menyakitkan. Tapi karena kematian bukan bukan karena kondisi menjadi mayat itu menyakitkan, tapi karena kematian itu adalah perampasan. Jadi menurut Nagel itu mati itu merampas hak kita seperti berpikir, persepsi, keinginan, dan lain-lain. Nah, kalau kata Levinas, kematian itu yang paling fundamental itu bukan saat mati, tapi ketika melihat orang lain mati atau karat. Kalau dia sebutnya itu autrui. Kematian orang lain menggali rasa tanggung jawab eh, apa ya, moral seseorang gitu. Sehingga itu esensinya, bukan ketika kita mati, tapi ketika kita melihat orang mati. Seperti itu mungkin teman-teman ingin menambahkan. Ya, mungkin kita saya mencoba menjelaskannya sepembacaan saya menggunakan pandangannya dari Ibnu Sina, di mana awalnya kita bahas dari awal tentang ruh. Kalau menurut Ibnu Sina, ruh itu sifatnya kekal dan badan atau tubuh fisik ini hanya sebuah instrumen atau sarana kita untuk menambah pengetahuan dari ruh itu sendiri. Yang pertama seperti misal kita dari pertama dari ruh atau menurut Ibnu Sina itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu jiwa an-nafs nabatiyah, di mana itu jiwa tumbuhan atau jiwa kita itu memiliki daya makan, tumbuh, berkembang biak. Lalu ada jiwa sensitif atau an-nafs hayawaniyah atau jiwa hewan, di mana kita jiwa itu memiliki daya menangkap rupa, persepsi, dan memiliki nafsu. Lalu yang ketiga itu jiwa rasional, yaitu anatikoh, yaitu jiwa yang dimiliki manusia itu, yang membedakan manusia dengan jiwa dari makhluk-makhluk yang lain, di mana jiwa manusia memiliki akal praktis yang berhubungan dengan tubuh urusan duniawi seperti moral, etika, dan peran sosial di masyarakat. Lalu ada akal teoritis, yaitu di mana jiwa atau ruh ini untuk memiliki kemampuan untuk menangkap bentuk-bentuk universal seperti makna, dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, dan jiwa inilah yang membuat manusia itu semakin mengenal, memungkinkan untuk mengenal Tuhannya. Dan selanjutnya, nah, hidup yang kita jalani saat ini adalah keterkaitan antara jiwa dan tubuh, di mana jiwa itu ada kemampuan model manusia yang membedakan dengan hewan, dan tubuh ini sebagai sarana
untuk kita memahami bagaimana dunia dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan tujuan dari hidup ini adalah untuk mengaktualkan sepenuhnya potensi akal teoritis yang di mana jiwa manusia berusaha menyambung dengan akal aktif yang merupakan emanasi ke-10 dari ini bukan masalah. Nah, dan sebenarnya ada kebahagiaan sejati di mana bukan terletak pada kesenangan jasmani karena soalnya jasmani hanya sebagai instrumen aktualisasi dari jiwa, sedangkan yang kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan jiwa sendiri dengan pencapaian kesempurnaan intelektual dan spiritual yang dimana semakin jiwa seseorang dipenuhi dengan pengetahuan dan kebajikan, maka semakin dekatlah dia dengan kebahagiaan yang abadi. Jadi mungkin kalau lebih kita kontekstualkan dengan Islam seperti kebahagiaan sejati bukan kebahagiaan hidup di dunia seperti kaya, bisa makan enak, dan semacamnya. Tapi adalah kebahagiaan kita seperti kita merasakan senangnya ibadah, membantu orang lain yang sifatnya itu lebih ke sifatnya rohani atau perasaan. Dan kematian itu bukanlah, menurut Ibnu Sina, kematian bukanlah akhir, namun hanya sebuah siklus pemisahan antara jiwa dan tubuh, di mana jiwa itu sudah selesai, nanti misal dikubur akan tahuan. Sedangkan kalau eh kalau sedangkan kalau jiwa itu sifatnya itu kekal, yang dimana kalau menurutnya kematian bukanlah kepunahan karena jiwa itu adalah sesuatu yang sifatnya imaterial dan kematian tubuh atau perpisahan antara jiwa dan tubuh itu tidak memengaruhi kelangsungan hidup jiwa. Jiwa itu sifatnya kekal dan abadi. Dan dan menurut Ibnu Sina kematian itu adalah sebuah eh, kelulusan dari kehidupan duniawi di mana jiwa yang lulus atau di akhirnya mencapai kebahagiaan sejati itu adalah dia akan menjadi jiwa yang lulus dengan nilai tinggi, penuh ilmu, penuh kebajikan, akan dibebaskan menuju kebahagiaan intelektual yang abadi dan jiwa yang gagal akan terpenjara dalam kerinduan akan dunia yang telah ditinggalkannya. Jadi mungkin kalau lebih mudahnya saya memahami adalah ruh atau jiwa kita setelah kematian yang baik, yang lulus itu adalah ketika kita banyak melakukan kebaikan dan nantinya akan masuk surga, dan jiwa yang gagal adalah yang kita lebih banyak melakukan amal perbuatan buruk yang nantinya masuk neraka. Jadi kalau menurut Ibnu Sina adalah gunakanlah kehidupan ini yang kita masih memiliki jiwa dan badan sebagai instrumen melakukan kebajikan dan memperoleh pengetahuan intelektual itu untuk belajar, berpikir, dan kebenaran Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya bekal yang akan dibawa oleh ruh setelah kematian tubuh yang fana ini. Mungkin itu. Oke, nah ini sudah lengkap ya sudut pandangnya dari para filosof lintas tradisi ya. Saya kira ini menjadi pengayaan untuk memahami tentang konsep eh, kematian, kehidupan dan kematian. Lalu PR kita atau apa yang harus kita lakukan, bagaimana menjahit ya perspektif-perspektif itu dalam konteks ajaran Islam, karena ini kan PAI kontekstual. Nah, bisa jadi eh, dalam hal ini selain yang sudah ditambahkan atau dijelaskan oleh kelompok 7, barangkali juga ada pendapat dari audiens terhadap apa yang sudah tadi dikemukakan ya terkait diskusi tentang tema ini, dan sudah dapat data tambahan dari para perspektif filosof lintas tradisi ini. Karena pertanyaan saya tuh tadi udah ini sih Pak, udah terjawab sama Dimas yang dia bilang pendapatnya Al-Ghazali. Karena kita sebenarnya itu pada ruh gitu, bukan pada jasad. Nah, mungkin kalau saya tuh menginikannya, mengapa ya, memberi contohnya itu ini Pak, pada saat kita dibius
Saya kan udah beberapa kali pernah kena DBD. Nah itu kan DBD apa patah tangan sama patah kaki. Nah itu dibius kan buat apa? Buat nyambungin tulangnya. Nah pada saat itu tuh pengalaman saya saat hidup dan pengalaman saya saat dibius tuh memiliki perbedaan gitu, Pak. Dan pengalaman itu tuh sama-sama pengalaman gitu, sama-sama pengalaman hidup. Dan yang membuat saya setuju sama pendapatnya Al-Ghazali adalah kasus kematian. Jadi kalau semisal kalau memang kita adalah jasad dan roh, berarti jasad itu harus bereksistensi saat ruh itu dihidupkan gitu. Nah, pada dalilnya adalah enggak ini kan, enggak terjadi seperti itu. Yang ada malah ruh bisa bereksistensi tanpa jasad gitu. Sama juga kayak proses proses mengandung ibu. Kan kalau kita bawa agama, bawa dalil, itu kan Tuhan kayak apa ya? Kayak menghembuskan itunya kan, menghembuskan ruhnya. Nah, di situ tadi Dimas juga menjelaskan kalau ada matahari itu apa yang jadi itu roh Tuhan yang dimasukkan ke kita. Jadi pendapat Al-Ghazali yang dibawakan Dimas menurut saya udah cukup sih Pak. Itu. Oke, makasih Mas Yus sudah mengkonfirmasi ya. Jadi pengalaman yang di BIUS tadi saya mengingatkan saya ya. Jadi ada eh, seorang dokter mungkin sepertinya kedokteran psikiatri sekaligus seorang filosof dan juga psikolog ya. Eh, tahun 70-an itu menerbitkan eh, buku yang sangat fenomenal ya, banyak menarik minat ya, berjudul Life After Life ya, kehidupan setelah kehidupan. Ini bersumber dari penelitian beliau, sekitar ada 150 responden mungkin ya, mewawancarai khusus ya, ya jadi salah satunya eh, modelnya seperti yang Mas Yusuf ketika Tibius ya. Artinya dengan di apa beberapa responden yang mengalami peristiwa yang mungkin orang itu menyebutnya sebagai mati suri ya, atau juga bentuk-bentuk yang lain yang kemudian di ilmu psikologi psikiatri itu kan dikenal sebagai uh, near death experience ya, atau NDE ya. Nah, di situ beliau atau Raymond Moody ini mewawancarai beberapa orang yang mengalami, apakah misalnya ketika seseorang mengalami dia jatuh pingsan, kemudian eh, ada pertolongan medis, dipicu detak jantungnya, dan kemudian lalu tertolong sehingga ada tanda-tanda kehidupan lagi, dan model-model yang lain ya. Sehingga lalu masing-masing menceritakan tentang pengalamannya, dan dengan pengalaman atau testimoni yang sangat beragam. Mungkin kalau tadi Mas Yusuf sudah merasakan ketika punya experience di BIUS ya, lebih kurang seperti itu. Nah, eh, di sini kemudian dari testimoni yang ada itu ada semacam ada eh, kalau yang tadi disampaikan dari pemikiran-pemikiran para filosof mulai dari tradisi Helenistik, kemudian filosof Muslim, tadi ada Ibnu Al-Ghazali, sampai ke yang kontemporer yang tadi sudah dijelaskan kelompok 7 itu. Kalau saya coba petakan itu kan kita lihatnya dari pertama kesadaran jasadiah ya, atau materialis
ya, atau matik ya. Jadi sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang dirasakan ketika manusia ini menjalani story hidupnya, yang itu dalam konteks kehidupan secara jasadi atau materi, dirinya itu mengalami mungkin ada hal yang menyenangkan atau ada hal yang mungkin menyusahkan dan sebagainya, sehingga lalu beberapa pemikiran filosof tadi kan menjelasnya, ya, ada yang menyatakan bahwa kematian ini semacam merampas apa yang sedang dinikmatinya dalam kehidupan ini ketika dia mengalami sebuah eh, kehidupan yang mungkin eh, menikmati, memberi kenikmatan materialistik pada dirinya. Dan bisa jadi juga menjadi eh, bahwa kematian ini semacam pembebas dari sesuatu yang, ya, kalau dalam konteks jasa dia, penderitaan-penderitaan yang sedang dialami, apakah karena kemiskinan, kesehatan, kesedihan, atau mungkin eh, semua hal yang secara takdir mungkin eh, dia sendiri tidak merasakan bahagia, misalnya. Dalam konteks itu, kematian adalah bisa menjadi eh, kebebasan atau pembebasan dari sesuatu yang sifatnya penderitaan-penderitaan yang dia. Tetapi juga bisa dalam konteks pembebasan, ya, kita sebagai seorang Muslim, ya, kemudian ada kewajiban-kewajiban keagamaan, ya. Eh, Pada level umum itu kan orang ketika diberi tugas beribadah sebagai hamba Allah, ya tentu pada situasi yang berbeda-beda. Ada yang merasa terbebani dengan kewajiban sholat, ada yang justru menikmati eh, ketika dia menjalankan kewajiban sholat dan kemudian levelnya sholat itu bukan lagi sebagai kewajiban tapi sebuah kebutuhan misalnya. Nah, ini kan situasi yang menjadi sangat beragam, ya. Apakah dilihat sebagai bagian dari sebuah hal kematian ini pembebasan dirinya atas kewajiban-kewajiban yang harus atau dibebankan dalam agama, ya, karena dia sebagai seorang mukallaf, ya, orang yang Muslim menjadi mukallaf karena ada kewajiban beribadah, gitu kan. Ah, Pada level yang seperti ini, maka itu dia menjadi terbebas mengalami peristiwa kematian. Tidak lagi ada kewajiban eh, keagamaan yang dimukalafkan, tapi dia akan memasuki eh, fase kehidupan yang selanjutnya, yang merupakan bagian dari fase memakan apa yang dia sudah lakukan mungkin sebagai beban kewajiban keagamaannya seperti sholat dan sebagainya. Maka di alam barzah yang tadi sudah disebutkan kelompok ini maupun di alam akhirat, dia tinggal memanen hasilnya ketika melaksanakan sholat dengan baik, ketika kehidupannya menjalankan semua kewajiban atau beban-beban ibadah yang lain sebagai seorang Muslim yang mukallaf yang sudah dikenai kewajiban, maka itu kehidupan selanjutnya adalah menjadi uh, memanen apa yang sudah ditanamnya. Sehingga dalam konteks ajaran Islam itu ada penjelasan tentang dunia mazratul akhirah, bahwa dunia ini adalah sawah orang menanam yang nanti hasilnya adalah dipanen ketika di akhirat. Dunia mazratul akhirah.
Nah, ini perspektif dalam konteks tadi filosof yang menjelaskan soal kematian adalah pembebasan dan sekaligus juga kematian adalah bagian dari hal yang tadi bisa disebut sebagai sesuatu yang apa ya momentum untuk dia mencapai kesuksesan di kehidupan berikutnya. Meskipun ya ukurannya tidak lagi nanti harus dilihat dengan kesadaran jasadia atau kesadaran materialisme. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian dimensi yang kedua dalam memahami konsep tentang mati dan hidup ini ya tentu tadi sudah didiskusikan juga ya kesadaran yang sifatnya ruhani ya atau spiritualitas ya. Tadi sudah banyak dikutip ya bagaimana diskusi misalnya antara Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Sina ya yang sudah dikutip di forum ini ya yang memahami bahwa kebahagiaan yang hakiki itu ya tidak lagi sesungguhnya kebahagiaan yang sifatnya material atau jasadiah, tetapi sesuatu yang sifatnya spiritualistik atau ruhaniah. Nah, disitulah kemudian ketika menjelaskan seseorang mengalami atau ketika memanen apa yang dilakukan di dunia ini dalam kehidupan, baik itu di alam barzah atau kemudian di alam akhirat nanti pada puncaknya, apakah orang itu akan lalu panennya gagal, lalu menjadi seorang yang ditetapkan divonis sebagai ahli neraka atau ahlu, misalnya naudzubillah min dzalik, maupun seseorang yang kemudian diklasifikasikan sebagai orang yang sukses untuk memanen apa yang ada di dalam kehidupan yang sudah dilakukannya di alam ini ya, maka lalu dia masuk dalam kategori ahli surga misalnya dengan segala kenikmatannya. Nah, di kalangan ulama ini lalu ada perdebatan apakah merasakan kebahagiaan di surga itu adalah kebahagiaan yang sifatnya dalam dimensi ruhania atau juga sekaligus jasadiah. Ketika seseorang alami susahnya siksa neraka, pedihnya siksa neraka atau azab kubur, apakah ini terkait dengan dimensi ruhiyah saja atau dimensi jasadiah juga. Nah, ini juga menjadi diskusi di kalangan para ulama ya, ulama Islam. Nah, kita melihat dari sudut pandang Islam. Nah, tapi kemudian pendapat mayoritas ya, ketika dikonfrontir kembali kepada apa namanya observasi yang sifatnya fisik atau penampakan, maka bagian besar ya menyebutnya sebagai yang akan merasakan adalah sesuatu yang dalam konteks dimensi ruh. Karena orang yang setelah meninggal kemudian dikuburkan, maka jasadnya akan kembali hancur, menyatu dengan tanah. Tetapi ruhnya atau dimensi ruhiyahnya itu ya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya di dunia. Nah, itu pendapat mayoritas. Maka tadi ada pernyataan yang kekal adalah ruhnya. Itu ya dalam konteks kekal bukan sebagaimana Tuhan itu sendiri atau Allah yang maha kekal, tapi kekalnya ruh tadi
yang dimiliki oleh makhluk atau manusia adalah dalam konteks bagaimana ketika manusia itu diadakan oleh Sang Maha Ada ya. Manusia berangkat dari ketiadaan lalu diciptakan oleh Allah, lalu manusia menjadi ada karena diciptakan oleh yang Maha Ada. Nah, ketika ruh itu tadi dikatakan akan mengalami adalah dimensi yang kekal dalam konteks kehidupan barzah maupun akhirat, ya tentu konteksnya adalah dia kekal karena dikekalkan oleh Sang Maha Kekal gitu kan. Nah, oke, itu penjelasan dalam konteks kekal antara makhluk dengan al-kholiknya tentu berbeda. Nah, kemudian dimensi ruhiyah inilah atau kesadaran ruhiyah inilah yang kemudian bisa menjelaskan mana kehidupan setelah kematian yang terjadi pada setiap makhluk atau manusia itu sendiri. Nah, kemudian satu lagi yang belum tercatch dalam diskusi tadi ya, untuk dari wacana yang tadi sudah berkembang dari filosofi forensik sampai kontemporer ya. Islam itu kita juga harus memahami bahwa fase kehidupan dan kematian ini sesungguhnya ada juga terkait dengan dimensi kesadaran teologis. Ya, jadi dalam perspektif Islam, perjalanan tadi yang disebutkan oleh teman-teman yang kelompok 7 itu akan tujuan akhirnya adalah bagaimana bertemu kepada Tuhannya atau Al-Khaliq atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang saya kira harus menjadi kesadaran bersama dalam konteks Islam ya, bagaimana kesadaran teologis ini lalu menjelaskan ya, oke, Mas Yusuf, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini baik dengan konteks kesadaran jasadia maupun ruhannya, karena ada kebahagiaan hidup di dunia ini yang terkaitkan dengan sesuatu yang sifatnya materi, tetapi ada sesuatu yang sifatnya materi ya, seperti rasa bahagia, rasa nyaman, rasa aman dan sebagainya, itu kan terkait dengan sesuatu yang sifatnya psikis itu. Atau pada kesadaran ruhannya tadi atau ruhiyah ketika kita berada dalam kekekalan atau keabadian di alam akhirat nanti, baik ketika kita berada di surga dan sebagainya, yang tentu kesadaran ini atau keabadian ini diciptakan atau dikehendaki oleh Sang Maha Abadi, itu semua bagian dari kita menuju kepada bertemu kembali kepada Sang Pencipta, ya, kepada Al-Khaliq. Ini karena itu bagaimana mempersiapkan kehidupan di dunia ini, baik itu melalui kesadaran materialistik, jasmania maupun kesadaran rohania atau spiritual, itu harus sampai kepada puncaknya kesadaran teologis. Itu yang bisa saya coba ikat atau jahit dari apa yang sudah tadi didiskusikan. Mungkin demikian Mas Tis dan kawan-kawan. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih untuk Pak Syarif atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus atau apresiasi untuk kelompok 7 yang sudah menjalankan tugas seminar kelasnya.
Oke, mari kita akhiri kuliah pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.